Jadi menghamba itu lebih murni. Di waktu muda itu lebih murni. Kalau udah tua itu mesinnya udah banyak dipakai. Jadi kurang cepat gitu. Kurang cepat. Jadi udah tua itu lebih cepat karena memang diasah dari muda. Kalau aslinya tenaga itu muda. Makanya saya Sidik itu bilang ke sini ke saya. Ya tawakal itu kalau masih muda nggak kuat, apalagi udah tua. Kalau udah masih muda nggak kuat, apalagi udah, artinya masih muda itu lebih memungkinkan, ya, lebih murni. Jadi komunikasi dengan Allah itu lebih jelas masih muda itu, lebih seger. Kiai Hasbi ada 17 tahun. Alhamdulillah sebet sepentin. Alhamdulillah. Si muda itu loh, makanya luar biasa. Si muda. Saya juga merindukan ya. Hubungan-hubungan spesial di waktu muda itu merindukan. Itu perbincangan kita itu lebih jelas. Lebih jelas. Ya kita nebak-nebak. Saat itu kita nebak-nebak karena belum ada guru. Saya belum pernah dulu ngaji seperti itu, belum pernah. Dulu itu hampir haram dengar ngaji seperti itu, hampir haram. Mungkin waktu saya muda ada ngaji orang seperti ngaji seperti ini sebetulnya sesat. Waktu kalau saya masih muda ada orang ngaji kayak begini, mungkin udah dibakar nih sekampung. Kalau saya masih muda begitu. Jadi ilmu seperti ini ya didapat dengan laduni, dipraktekkan sendiri. Kalau praktek nggak bisa dulu. Oleh Allah ya sekarang ini bagiannya sekarang. Adanya sekarang. Kalau dulu nggak bisa. Ilmu seperti ini dibicarakan tuh nggak bisa. Nggak ada cerita yang begitu. Kalaupun ada, memang Allahnya pengennya begitu. Allah pengennya begitu. Jadi munculnya harus sekarang gitu. Kalau munculnya dulu ya dulu masanya kejayaan bukan kejayaan ilmu seperti ini. Kok begitu? Iya. Kalau ada kelapa tumbuh di dasar, nggak bisa diguna, nggak bisa. Kelapa itu ya harus setelah batok, setelah tapas, baru kelapa. Nggak bisa daging kelapa dulu baru batok di dalam, nggak bisa. Ya harus kuat dulu daging tapasnya, kuat dulu batoknya, baru daging kelapa. Karena kelapa itu kan lunak, mudah kotor, lunak, mudah rusak. Harus dilingkari oleh batok yang keras, oleh kapas yang bagus, yang kuat. Jadi dulu itu nggak laku ilmu seperti ini, nggak laku, disesatkan ilmu seperti ini. Nggak boleh juga, aturannya nggak boleh. Jadi nggak masa-masain. Jadi gimana? Bagus. Bagus mah harus begitu, pasnya begitu. Jadi kalau ilmu ini sesatkan, ya bagus. Memang harus begitu. Harus begitu. Tartiibnya begitu. Dan sekarang pun kita nggak usah berharap orang dukung-dukung, nggak usah. Apa onone aja. Onone aja. Gimana saja jalan lah. Jalan. Saya nggak ada berharap semua harus ikut, nggak ada begitu. Semua harus, nggak ada begitu, nggak. Pokoknya ya sudah, Allah pengennya gimana? Allah pengennya gimana? Itu pasti udah terhebat. Emang kita tahu apa dengan rahasia Allah? Ambisi itu ya. Kalau ya saya ambisinya ada, tapi ambisi saya jadi hamba Allah sungguhan. Ayo, jadi hamba Allah sungguhan. Urusan itu kan kalau kita sok-sokan ilmu ini harus kita itu apa itu ya nggak bener lah, nggak benar. Jadi sudah, ini semua milik Allah, semua milik Allah, biar Allah yang ngurus Allah yang ngurus. Nah Allah begitu, kadang-kadang melahirkan kesempurnaan itu dari sebuah kesalahan, itu tanda keagungan Allah. Dilahirkan.
akrim biha ma'asiyatan aurasatil khilafata wa sunnatit taubatu, disunatkan tobat liman ba'dahu, bagi orang setelah Adam, ila yaumil qiyamah. Wa kana nuzuluhu ilal ardi, turunnya Adam ke bumi itu bihukmi qadaillah, dengan hukum ketetapan Allah, qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Walidzalika qala Syaikhul Radhiyallahu anhu, laqad anzalallahu Adam ilal ardi, sudah menurunkan Allah ke Adam ke bumi, qabla ayyakhluqahu, sebelum Allah menciptakan Adam. Kama qala subhanahu wa ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Coba, ini ja'ilun fil ardi khalifah itu sebelum Nabi Adam, sudah Nabi Adam? Sebelum Nabi Adam, karena itu langsung kalamullah. Ini jailung fil ardi khalifah, wong udah ada skenarnya di sana. Aduh, mudah-mudahan juga kita begitu ya. Jadi mudah-mudahan kebrengsekan kita saat ini ya menjadi sebab kita jadi orang yang apa? Ya, jadi sebab kita jadi hamba Allah yang sungguhan. Ya. Kita brengsek sekarang. Kan kita brengsek, sekarang kan brengsek. Sekarang kita brengsek sekarang. Tapi mudah-mudahan kebrengsekan ini jadi sebab jadi hamba Allah yang sungguhan. Rencananya begitu, cita-citanya begitu, rencananya, tapi yang nggak tahu. Daftarnya begitu, daftarnya ingin banyak memuji Allah, ingin banyak. Itu cita-cita saya Kiai. Saya tuh dulu tuh berencana daftar ke Allah proposal, ingin jadi hamba yang terbanyak muji, terbanyak, terhebat. Jadi ingin muji yang terhebat. Dulu itu waktu muda itu begitu. Allah jadikan aku ini. Ya itu emang munajat saya sama Allah, ingin jadi hamba yang terbanyak memuji, terhebat dalam memuji, gitu. Muji Allah gitu. Yang yakin dan diijabah lah. Yakin diijabah kok Allah yang ngasih juga. Emang saya nggak tahu ya. Ya pengennya cuma memuji aja, pengen memuji. Jadi mengeluh itu kayaknya nggak ada jurusannya gitu. Jadi mengeluh sama Allah, mengeluh itu nggak ada jurusannya. Memang dari dulu, bukan dari sekarang, dulu nggak tahu alamatnya kemana kalau mengeluh itu. Apa yang kurang? Jadi itu memuji ya, apa? Memuji. Makanya santri-santri Pajada ya begitu arahnya. Ketika ketemu sana sidik ya begitu juga. Apa? Ahli memuji. Kalau memuji ya nggak usah pengen pahala juga. Bikin derajat dari muji nggak usah itu. Memuji aja udah derajat. Memuji aja udah pahala, ngapain juga. Memuji ya memuji saja. Allah itu layak dipuji. Allah itu layak dipuji. Memuji ya. Alhamdulillahirabbil alamin itu juga kan, kalau Allah nggak ngomong alhamdulillahirabbil alamin, kayaknya nggak bisa ikut alhamdulillahirabbil alamin, nggak bisa. Kayaknya kurang deh gitu. Nyebut alhamdulillah itu kurang, tapi karena Allah yang berkata alhamdulillahirabbil alamin, makanya sudah kita juga apa? Alhamdulillahirabbil. Kalau bisa pengen yang lain lah, tambah lagi. Tapi ujungnya berhenti ikut sama Rasulullah. Apa? La uhsi sanaan alaik anta kama asnaita. Karena bingung dengan apa lagi muji ya? Mujinya dengan apa lagi ya? Rasul begitu, la uhsi sanaan aku nggak bisa muji sama itu, nggak bisa. Udah aja ya Allah, anta kama asnaita. Engkau muji sama dirimu kayak apa? Aku ikutan gitu. Engkau ayo muji dirimu kayak apa? Aku ikutan gitu. Ya saya cuma bisa bilang begitu. Karena gimana ya mujinya? Semua yang nggak ada yang sempurna, nggak ada yang nggak sempurna, semua yang nggak ada yang nggak hebat, semua yang nggak ada. Ya gimana, kebingungan kita. Akhirnya ya mujinya bukan dengan kata-kata, akhirnya mujinya dengan rasa ya. Dengan pengakuan rasa. Karena kata-kata ini udah nggak sanggup lagi.
nggak sanggup. Muji nggak sanggup. Gimana mujinya ya? Oh, semuanya sempurna, semuanya baik, semuanya hebat. Ya itu, la si sanaan alaika kama anta kama asnaita ala nafsi. Gimana ya? Senangnya berlimpah-limpah, bahagianya berlimpah-limpah. Jadi jubel gimana begitu? Ya udah begitu. Cuma bilang alhamdulillahirabbil alamin. La usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Allah, alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah juga, kalau alhamdulillah kita ya jelek ya. Tapi alhamdulillah kita ngikuti alhamdulillah Allah, karena Allah bilang apa? Alhamdulillahirabbil, Allah yang bilang gitu. Kalau kita yang bilang sih kurang kayaknya. Kayaknya kurang gitu. Kalau Allah yang bilang ya mungkin kurang. Pamin husni tadbirillah ta'ala li Adam, dari bagusnya tadbir Allah ke Adam itu akluhu minasyajarah. Adam itu makan dari syajarah. Syajarah itu apa? Pohon. Pohon yang dilarang. Jangan dibilang syajaratul khuldi, enggak ada syajaratul khuldi. Khuldi kan itu provokasi setan. Ang takuna malakayani aw takuna minal khalidin, itu provokasi setan. Jadi itu penamaan yang dikasih setan. Kita ya syajaratul manhi aja, pohon yang dilarang untuk dimakan. Wa ikramillah iyyahu bil khilafah wal imamah, Allah muliakan Adam untuk jadi pemimpin. Wa id qad intaha bina al maqal ilahuna, ketika perkataan sudah sampai ke sini, panat tabi'u wal fawaida wal khasa'is, kami ikutkan bidang faidah dan kekhususan. Allati manaha, yang menganugerahkan kepada khasais itu Allah, ya kepada khasais itu ada mal kepada Nabi Adam bihadil waqifah dalam hal ini. Lina lama supaya kita tahu anna li ahlil khusus, sesungguhnya bagi ahli khusus ma Allah berserta Allah halan laysat liman siwahum, ada keadaan laysat liman siwahum yang tidak bisa bagi selainnya. Jadi orang khusus itu racunnya jadi obat, apa? Racunnya jadi obat. Salahnya aja jadi hilafah. Salahnya aja jadi gitu. Jadi orang khusus itu memang nggak bisa ditiru. Jadi wali, guru-guru nggak langsung boleh ditiru, nggak boleh. Seluruhnya nggak boleh. Lihat dulu. Jadi ahwal guru itu nggak boleh seluruhnya, nggak boleh. Kenapa? Kalau ngikut guru, apalagi kalau guru yang udah nihayah, tok langsung tiru begitu, nggak bisa. Jadi ikut, kalau lihat guru itu ya harus keseluruhan. Lihat dari perjalanan dari awalnya bagaimana. Tahu nggak ikan itu apa? Ikan yang bisa membesar itu? Oh, ikan apa? Membesar, ngecil. Ikan buntalnya. Anu di laut nggak gedean, ini kan sangat beracun. Ikan aja sangat beracun gitu, sangat beracun. Jadi mematikan. Tapi enak ke restoran khusus kan, restoran ikan buntal. Jadi ketika ditangani dengan orang khusus, ya jadi makanan yang paling mahal. Jadi makanan orang yang paling mahal. Jadi enggak, ya memang begitu. Iya kayak pengennya Allah begitu gitu. Jadi ya saya nasidik juga kalau diikuti semuanya nggak bisa. Bagi orang bukan makomnya, Allah sudah makomnya ya harus begitu. Ya, harus makomnya dulu ke sana. Nah, Nabi Adam juga begitu ya. Nabi Adam juga begitu. Nabi Adam itu dia punya spesialisasi dari Allah. Ya kalau kita cintanya sama Allah sudah begitu ya, yakin sama Allah begitu ya mungkin nggak masalah ya. Udah Allah ahli cinta itu ya sudah nggak bisa. Ke ahli cinta itu kan nggak mau begitu. Allah itu kalau sudah cinta ke hambanya begitu. Allah ngomong, ya abdi,
I'mal masita ini kon ghafartu lak. Hambaku, pokoknya apapun yang kau perbuat saja. Aku sudah ampuni engkau. Gitu. Kenapa? Karena si hambanya juga begitu ngomong sama Allah. Ya Allah, kalau engkau berbuat saja sama aku, karena aku sudah senang sama engkau. Gitu. Itu siapanya ngomong begitu juga. Allah ngomong begitu. Jangan ngaku-ngaku saya udah i'mal masita. Sama Allah dikasih repot. Nangis-nangis nggak bisa. Ya dia sama Allah aja begitu. Ya Allah, sudah engkau kan Tuhanku. Kau mau buat kayak apa? Aku senang sama engkau sudah. Maka kata Allah, apa? Ya abdi, i'mal masita ini kon ghafartu. Ya kamu buat sesuka kamu lah hambaku. Pokoknya aku sudah aku ampuni gitu. Lah kenapa sejarahnya kenapa? Karena dia juga begitu sama Tuhannya begitu. Ya Allah, aku kan sama engkau udah seneng gitu. Sudah seneng. Silakan kau berbuat kayak apa. Aku sudah seneng sama engkau ya Allah gitu. Oh ya begitu juga. Ya, paham tidak? Paham tidak? Nah begitu. Ya Adam juga Nabi itu spesial seperti itu. Punya ada. Jadi wali itu sama Allah itu ada spesial ya. Ada apa? Ada hubungan spesial. Ada hubungan spesial. Yang memang spesial itu artinya yang lain tidak masuk. Hanya orang-orang yang pada kualitas itu. Paham tidak? Lesat liman siwahum. Walillahi fihim tadbirun. Walillahi milik Allah fihim dalam ahlil khusus. Tadbirun ada pengaturan la yatawajjahu. Tidak madep bihi kalawan tadbir lima adahum. Pada selain ahlil khusus. Papi akli Adam minas sajarah wa nuzulihi minal ardi fawaid. Jadi makannya Adam dan turunnya Adam dari bumi kepada bumi itu ada fawaid. Apa itu? Ada keistimewaan. Minha dari fawaid itu anna Adam wa Hawa alaihissalam kana fil jannah muta'arrifan ilaihi birizqi wal ata wal isan wa na'ma. Karena ada Adam dan Hawa di surga itu muta'arrifan ilaihi Allah ya ya karena Allah ya. Memperkenalkan diri Allah muta'arrifan kepada Adam dan Hawa ya, karena Adam fil jannah karena Allah ya, fil jannah muta'arrifan ilaihi lalahu gitu. Allah memperkenalkan diri kepada Adam birizki wal ata wal ihsan dengan rizki, pemberian, kebagusan, warna nikmat. Paradal haq subhanahu wa ta'ala min khafilati dari kelembutan kasih sayang Allah bitadbirihi dalam mengaturnya Allah ayyakula minasyajarah supaya makan dari pohon yang dilarang itu. Apa tujuannya? Liyata'arrafa lahuma bil hilmi wasitri wal magfirah wat tabah wal izdibaiyah. Sebab Allah akan memperkenalkan diri kepada Adam hilimnya Allah, sitrunya Allah, nutupnya Allah, magfirah ampuna Allah, taubatnya Allah, izdibaiyah teh nujabah itu nujabah pangkat kenabian, pangkat kewalian, izdibaiyah jadi diangkat jadi wali. Amal hilmu napan hilim itu pali annahu Allah lam yu'azilha bil ukubah tidak menyegerakan kepada Adam dan Hawa bil ukubah dengan disiksa hina fa'ala ketika Nabi Adam dan Hawa Siti Hawa melakukan dosa. Apa halim? Halim itu wal halim huwa halim itu ini kiai ya, itu modal jadi kiai harus hilim. Apa? Kalau kita nggak punya hilim jangan daftar jadi kiai. Jangan, karena kita kemungkinan besar gagal gitu. Di hilim itu modal jadi kiai. Apa hilim itu hilim? Wal halim wa alladhi la yu'ajilu bil ukubah yang tidak tergesa-gesa dalam memponis menyiksa, tidak tergesa-gesa dalam menyiksa, memutuskan, tidak tergesa-gesa.
alama suniat, alama ing dalam barang atas sonata we sonata midamel anjeun tamal bal yamhaluka, tapi memberikan kesempatan kepada engkau imma ila api, imma kepada ampunannya, wa in amhi dan nikmatnya, wa imma ila satwati, atau kepada kekuatannya, wantikomi dan siksanya. Jadi orang halim itu ditunggu dulu. Apa? Ditunggu dulu. Jadi nggak tergesa-gesa. Kalau santri salah, masyarakat salah, itu nggak langsung ponis. Enggak. Tunggu dulu. Jangan-jangan salahnya itu jadi sumber dia jadi orang mulia. Jadi orang mulia. Karena tujuan dari kita itu jadi kiai supaya banyak orang yang selamat. Bukan supaya kita dihormati. Tujuan kita jadi barang-barang, tujuan kita jadi kiai supaya banyak orang yang selamat. Banyak orang yang selamat, banyak orang bahagia. Bukan supaya kita jadi orang, bukan. Karena kiai itu kan sopir. Kalau sopir itu ya untuk apa ya? Untuk bawa orang banyak. Orang banyak. Kalau untuk sendiri aja nggak usah jadi sopir. Atau mobilnya mobil pribadi, atau kita ya gimana saja yang penting nyampe. Kalau sopir kayak itu ya bawa supaya orang banyak selamat. Jadi hilim itu penting. Saya ulangi, hilim itu. Jadi kalau ada santri yang nakal-nakal dikit, kalau ada masalah nakal-nakal dikit, itu nggak boleh langsung diponis, itu nggak boleh. Udah ilmunya nggak manfaat, oh iya kacau itu, guru kacau, jangan didekatin tuh. Pokoknya kaluhur mah sirungan, kahanap mah akaran, itu kacau itu, kayak begitu kacau. Orang tau ngedeketan guru nuk itu guru amatir itu, guru amatir itu, guru amatir guru nuk itu, nggak boleh. Hilim itu paling enggak harus, ya itu harus hilim. Langsung tunggu saja, lihat, wait and see ya, apa? Wait and see, tunggu dulu dan lihat, tunggu, perhatikan, baru lihat. Nanti gimana ujung? Jangan-jangan memang harus begitu dulu. Jangan-jangan begitu tuh bagus gitu. Paham tidak? Oh, itu modal jadi kiai. Ini masyarakat ke orang tersenangan itu langsung Allahumma damirhum. Hancurkan ya Allah. Kayak diganti ke lebih brengsek. Jangan ya. Jadi kalau masyarakat nggak seneng, nggak pro itu ya jangan langsung di ini ya, langsung disikapi dengan frontal, jangan sikapi dengan hilim, apa hilim, ya sudah, iya saja. Saya menyaksikan itu benar, aduh ya Allah, hilimnya kejadian yang kalau saya nggak kebayang itu, saya nggak sampai derajat itu. Ada santri ya jual yang udah nggak usah dia ceritakan lah, pusing gitu. Yang gitu harus apa? Hilim apa? Hilim itu nggak tergesa-gesa dalam menyiksa, dalam memponis jelek. Jadi santai dulu aja, wait and see, lihat dulu. Jangan-jangan begitu itu adalah ujungnya bagus. Jadi jangan, kalau jadi kiai jangan mendingin diri, jangan. Pentingin orang lain. Kalau mau kiai beneran. Kalau diri nggak usah dia, orang lain aja. Orang kok masalah menghormat pada dia dipertimbangkan apa? Enggak, jangan begitu. Kiai itu jadi apa namanya? Ya jadi inilah. Di bagaimana orang lain banyak yang selamat. Orang lain selamat, orang lain bahagia gitu. Kalau mau prestis jangan jadi kiai, jangan. Jadi lurah aja. Jadi apa? Jadi lurah. Kalau dari nyari prestis jangan jadi kiai. Ya kiai itu ya kita berjuang ya, ngikuti Rasulullah ya, ngikuti Rasulullah. Ya ikuti aja guru-guru kita gayanya gimana sama orang tuh nggak ada marah, nggak ada, pokoknya dendaman tuh nggak ada, kamu dendammu nggak ada. Yang ada adalah ya Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun.